Hormatilah orang di saat orang tersebut tidak memiliki sesuatu untuk dihormati. Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga. Seorang suami atau seorang istri seringkali tidak menghormati satu sama lain. Terkadang seorang istri menghormati suaminya karena suaminya punya penghasilan yang besar, atau punya jabatan, atau punya kekayaan tertentu. Namun dengan seketika, jika seorang istri menghormati suaminya karena kekayaannya, jabatannya, atau hal lainnya, maka akan yang terjadi adalah ketika seorang suami itu tidak lagi memiliki jabatan, tidak lagi memiliki kekayaan, tidak lagi jadi pengusaha, maka secara berangsur-angsur akan melunturkan rasa hormat seorang istri terhadap suaminya. Begitu juga sebaliknya. Jika seorang suami hormat kepada istrinya karena cantiknya, karena kayanya, karena rupawannya, karena jabatannya, dan lain-lainnya, maka seiring dengan waktu hilang jabatan, hilang cantikannya, hilang kekayaannya, maka akan dengan sendirinya akan hilang penghormatan tersebut. Hal ini sangat keliru, dan inilah yang terjadi kebanyakan dari masyarakat kita, dan sangat sedikit bagi kita untuk menghormati orang lain karena mereka tidak memiliki sesuatu untuk dihormati. Bayangkan saja, kita sering merendahkan orang tukang parkir, orang-orang yang minta-minta, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, baik itu dari keluarga kita, baik dari istri kita, suami kita, ataupun orang tetangga kita, bahkan teman kita. Tidak sedikit dari kita merendahkan teman kita karena kita melihat bahwa secara ekonomi teman kita ini jauh di bawah kita. Kita juga sering merendahkan saudara kita karena ketika kita melihat bahwa penghasilan ataupun usaha dari saudara kita tidak sebaik seberuntung yang kita miliki. Kita juga sering merendahkan orang lain di mata kita karena kita melihat pakaiannya yang lusuh, padahal belum tentu demikian. Pakaian lusuh belum menentukan dia tidak memiliki sesuatu untuk dihormati. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menghormati, belajar dari hari ini bagaimana menghormati orang lain ketika orang tersebut tidak memiliki sesuatu untuk dihormati. Contoh lainnya, kita harus belajar dari hal-hal yang kecil, mungkin dari rumah kita. Bagi seorang suami, dia harus mulai mengajak istrinya berbicara, berkomunikasi, membicarakan dan bertanya pendapatnya tentang sesuatu yang kita ingin lakukan atau sesuatu yang perlu kita lakukan, baik tentang anak ataupun hal lainnya, sehingga dia merasa bahwa dia dilibatkan dan kita telah menghormatinya. Begitu juga bagi seorang istri, suaminya tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarga, atau mungkin pekerjaannya serabutan, atau mungkin karena ketampanannya tidak ganteng, sehingga kita begitu merendahkannya. Ketika kita punya pendapat, kita ambil keputusan sendiri tanpa bertanya terlebih dahulu. Dan ini sungguh menyakitkan secara psikologis. Orang-orang yang tidak dihormati secara psikologis akan merasa tersakiti. Hal ini juga akan sama dengan kita. Ketika kita dalam posisi yang terendah dalam hidup kita, atau posisi yang rendah pun dalam hidup kita, dan orang-orang tidak menghargai kita, itu akan dapat menyakitkan hati kita. Namun ingatlah, ada orang-orang yang tidak terpengaruh dengan kebutuhan untuk dihormati oleh orang lain. Mereka adalah orang-orang yang mampu untuk bertahan, orang-orang yang mampu untuk hidup, orang-orang yang mampu untuk berdikari dengan sendirinya. Sampai jumpa.